kurun waktu 29 tahun lamanya, 600 orang mantan karyawan PT Pusri hingga akhirnya kini berstatus pensiunan, tak sadar upah dan uang pensiunannya telah ditarik tanpa seizin mereka. Merasa ditipu dengan modus sebagai pemotongan uang duka, para pensiunan PT Pusri ini akhirnya melalui perwakilan pensiunan karyawan PT Pusri yang tergabung dalam relawan Purna Bakti Sriwijaya mendatangi SPKT Polda Sumsel. Mereka melaporkan Ketua Umum Perkumpulan Pensiunan Karyawan Pusri, Direktur Utama Dana Pensiunan Pusri, Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Pusri, serta Direktur PT Sri Purnakarya dalam dugaan kasus penggelapan uang di rekening mereka. Ketua Tim Relawan Purna Bakti Sriwijaya Mahfud Bahtiar menjelaskan, selama 29 tahun itu uang milik mereka dipotong sebesar Rp15.000 setiap bulan yang dihitung sudah mencakup miliaran rupiah. Mahfud menjelaskan alibi mereka seluruh uang yang dipotong itu untuk dikelola oleh PPKP, justru dibuatkan usaha yang dijalankan oleh PT Sri Purnakarya. Meski demikian, sebagian besar anggotanya tidak mengetahui uang tersebut telah dijadikan usaha, apalagi para anggotanya juga tidak mendapatkan hasil bagi keuntungan usaha PT Sri Purnakarya. Mahfud menyampaikan terungkapnya kasus ini baru disadari pada Desember 2022, setelah rekening koran mereka terlihat setiap bulan yang dipotong 15.000, bahkan dikatakan pada Januari 2023 ini ada kenaikan 0,5%. Mahfud menyampaikan semestinya pemotongan uang gaji sebesar 15.000 setiap bulannya, 10%-nya untuk dana sosial, sebesar 10.000 dan 5.000 untuk pengurus. Padahal, jika karyawan yang ikut iuran kematian di perkumpulan dengan iuran sebesar 5.000 sudah mendapatkan peralatan kematian lengkap ditambah tenda. Dengan adanya laporan ini, para relawan Purna Bakti Sriwijaya berharap polisi segera memproses laporan mereka dan segera melakukan penyelidikan dan bisa memproses secara hukum semua pihak yang terlibat dalam aksi dugaan penipuan dan penggelapan uang gaji para pensiunan karyawan PT Pusri. Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Pensiunan Karyawan Pusri, Haji Syahrul Effendi, ketika dikonfirmasi terkait laporan tersebut mengaku sudah mengetahui rencana para pensiunan PT Pusri untuk membuat laporan. Pengurus PPKP itu siapa, Pak? Pengurus PPKP itu kalau Ketua Umum Syahrul Effendi. Dia siapa, Pak? Dia siapa? Sebagai apa? Sebagai apa dulu? Dulu di Pusri sebagai apa jabatannya? Kalau dulu Ketua SPPS waktu dinas ya. Sekarang sudah pensiun. Dia jadi Ketua Umum di situ. Informasi berarti kita merasa dibodohi atau ditipu atau gimana, Pak? Karena tidak tahu tadi. Ya, kira-kira begitu. Pak, mantan berapa Pak total kerugiannya dari 150 orang itu yang merasa ingin melaporkan? Ya kira-kira dikalikan baiklah. Kalau sebulan 15.000 dikalikan 50, dikalikan berapa tahun dipotong. Nah, kira-kira itu kalau 50, belum kalau 4.500. Belum kalau total seluruh pensiun. Kita laporkan ini kan apa? Karena penipuan, penggelapan. Untuk total yang kita laporkan, kerugian yang kita laporkan itu berapa, Pak? Ya. Mencapai 300, Pak. Ya. Pak, terungkapnya ini kapan, Pak? Kita tahu Pak bahwa dana Desember kemarin waktu kita menghadap ke sana. dilihat di rekening kita ada Pak. Aduh itu. Kalau kita print out, itu keluar di situ pemotongan 15.000 itu. Bahkan Januari ini ada kenaikan 0,5%, makanya kita ngajukan pengunduran diri. Pak, pemotongan 15.000 tuh alasan pengurus untuk apa, Pak, uang itu? Katanya 10% itu untuk dana sosial, 10.000 ya, 5.000 itu untuk pengurus. Pak, dana sosial itu Pak, apakah Bentuk ada apa? keluarga kematian, ada keluarga dikasih apa tidak? Kalau kita melapor dikasih, Kalau tidak melapor tidak Pak? ya katanya memang ada mah itu. Ada yang tidak tahu tuh tidak melapor jadi, Pak ya. Nah, itu yang di kota besar. Nah, yang di kampung-kampung yang tidak tersentuh itu, mungkin mereka cuma dipotong baik, tapi mungkin tidak dapat santunan itu. Pak, Kalau di kota besar di Pangrango atau Pak, kantornya di mana, Pak? Kantor pengurus itu, Pak? kantor PPKP. Iya, PPKP Pusri. Di alamat Pusri itu. Ya, di lingkungan pusat. Area. Ya. Pak, harapannya, Pak, dengan kita sudah membuat laporan ini seperti apa, Pak?
Ya harapannya kita tuh minta kembali kan duit itu. Sudah tuh ya jangan lagi lah pensiun ini ya kira-kira biayanya seperti itu. Itu kira-kira. Ya yang uang PAK di kampung kan udah sebesar itu kok. Kalau harapannya proses hukum gimana Pak? Laporan ini? Ya tergantung dari proses hukumnya nih kali. Kalau memang ada satu pelanggaran, biarkanlah hukum yang berbicara. Itu sudah ajak negosiasi. Mana cara-cara kekeluargaan tak baca, ya sudah boleh. Pak, informasi pokok. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Kalau harapannya proses hukum gimana Pak? Laporan ini.